Wong iku nek bojone apik, engko alon-alon ndek anak apik. Mergo anak apik iku dilahirno saka wong tuwa sing apik. Engko nek wis bojo apik, anak apik, engko sesuk kancanane ya karo wong apik. Mergo ayeme wong apik iku nek pethuk wong apik, ayeme wong nakal iki ya nek pethuk wong nakal. Sampeyan tingali wong nakal iku nek pethuk kanca padha nakal iso guyon rame mergo pethuk setelane. Kaya bocah sekolah ora pinter nambolosan akhirnya ra munggah bare ra munggah nangis diarem-arem gurune sik nangis diarem-arem koncone sik nangis bareng ana kanca sing teko apa awakmu kok nangis aku ra munggah cah padha aku ya ra munggah ngono ku lagi guyu mergo petuk setel. Kalau orang tua meninggal dunia mulai dari sejak dicabut nyawanya maka harta itu langsung pindah ke anak, jadi bukan lagi harta orang tua. Makanya jadilah kita orang cerdas. Kalau ingin berbuat baik jangan nunggu mati, jangan ngerepotin anak. Ada orang berbuat baik begini, nak kalau abah mati nanti tolong tanah yang di sana jual kasihkan pondok. Giliran bapaknya meninggal dunia, tanahnya ditawarkan laku 3 miliar, stres dia mau ngasih ke 3 miliar, akhirnya bohong itu anak. Ini yang pertama. Maka kalau berbuat baik sekarang saya masih hidup, saya berbuat buat diriku sendiri, nggak usah nunggu nanti saya mati. Giliran mati kita tidak punya apa-apa lagi. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya kita punya gigi emas, mati anaknya nggak rela dicabut gigi itu, karena itu warisan buat sang anak. Jadi kalau kita meninggal dunia sudah nggak punya apa-apa, yang punya adalah anak. Kebetulan ada anak laki-laki, hartanya semua jatuh di anak. Baik, selesai. Setelah jatuh di anak dibagi 1/2. Nah, karena anak soleh seperti yang anda tanyakan, anak baik, dia berpikir mana yang lebih bagus, itu harta anak, bukan hartanya ibu lagi. Gimana untuk bangun pondok atau untuk itu, terserah dia. Biasanya kalau ada orang, kalau ada orang yang berjuang dengan kami, biasanya kita tanya dulu. Kita tanya keluarganya, nggak boleh, ingat, tidak boleh berbuat baik dengan hawa nafsu. Langsung diberikan pondok semuanya, keluarganya nyungsep, nggak boleh. Anaknya nyungsep berarti dia hawa nafsu. Tidak. Ada sebagian untuk kesinambungan hidupnya, oke. Cuman karena mungkin dia sudah punya usaha, lalu mikir, ini harta dari ayahandaku dan ibundaku, saya ingin berbakti, jatahku, bukan jatah saudarinya, jatahku aku berikan pondok pesantren. Itu sah-sah saja, sangat baik, punya 2 pahala, pahala sedekah untuk dia dan pahala berbakti pada orang tua. Tapi dengan catatan, nggak boleh dolen dengan yang hidup. Dia punya anak, harus perhatikan, nggak boleh dengan hawa nafsu. Jadi mana yang lebih bagus, dia sendiri yang ngira-ngira. Makanya kalau ada orang suatu ketika ada orang berwakaf tanah, ibah tanah ke pondok, sama kayak gitu, kami belum bisa terima, belum tahu ceritanya kok, jangan-jangan dia hawa nafsu. Cuman tiba-tiba ibu itu sudah masuk rumah sakit, anaknya datang kepada kami, Bu yang tolong diterima, Umi nangis-nangis sekarang di rumah sakit. Saya nggak bisa, saya belum melihat ceritanya, tolong Bu ya terima, saya sampaikan ke ibu biar senang. Dipaksa saya terima. Saya terima ibah itu. Ibunya malamnya meninggal dunia. Karena kami kenal waktu itu, setelah dia berbuat baik begitu ya, kita kenal, meninggal dunia, kami takziah. Waktu takziah kami bingung, rumahnya kecil, fakir. Wah, jangan-jangan wakaf ibah tanah kemarin dengan hawa nafsu. Wah, ini kacau ini. Saya kumpulin anak-anaknya. Apa betul kemarin ibu itu begitu, anda semua menginginkan itu? Atau ibu marah dengan anda? Oh enggak, justru kami yang dorong Bu ya, kami menginginkan ibu baik, ibu sudah capek cari duit dari, saya pengen ibu bahagia di akhirat. Oh, anaknya yang ikut mendukung, biarpun fakir ternyata seperti itu. Cuman sebaik-baik anak ya kayak begitu tuh, mendukung bapak ibunya yang ingin berbuat baik. Cuman kadang sebagian anak, abah saya belum apa-apa kok, ngerepoti padahal anaknya sudah dicukupi juga. Ini jahat itu anak. Tapi kalau anak seperti itu, yang anda tanyakan, dia pinter. Apakah saya membangun pondok atau dipakai? Jika yang dipakai sudah ada, kemudian dia membangun pondok, bisa lebih bagus itu bangun pondok. Karena apa? Dia sudah punya harta untuk kehidupannya. Yang nggak boleh adalah dia dengan hawa nafsu. Alhamdulillah nek panjenengan preso ya,
selawat badan itu damelane tiang Tuban tanggane dhewe lho. Lah nggih se Tuban lah tanggine mriki ta. Nggih Habib Ali Muhsin niku saking Tuban tapi anggenipun ngarang niku teng Banyuwangi. Niku tahun swidak kalih 41 tahun kepungkur malah dereng enten nggih 42 lah ngoten tapi sakniki pun teng pundi-pundi selawat Badar niku kadang-kadang enten sing ngertos maknane kados Kyai Subadar kadang-kadang enten sing mboten sing mboten niku nggih garu lho nek selawat Badar iku lagu perang wong Islam nglawan wong sing gak Islam. Kula niki nggih kudu guyu. Nembe niki kula dateng napa namine PKB cabang Kabupaten Toba Samosir teng Sumatera Utara. Lah ketua Dewan Tanfidz tiyang Kristen. Lho langke macam pencampuran mboten napa-napa wong Indonesia nggih ngoten niku. Nah, terus saderenge acara pelantikan enten lagu paduan suara dadak selawat Badar. Aku lagi gumun lho iki apa kok enak temen sih. Mulai kapan muslimat kok latihan ngene iki? Dadak ketuane niku wau sing Kristen bejo kula, Pak. Kula tangleti, Pak. Ini yang paduan suara ini latihannya lama. Oh enggak, Pak. Itu orang gereja biasanya paduan suara. Oh Pak mulane nek ruwak gak gelem ro maknane nggih lah napa jajal Ilahi salimil ummah duh Gusti mugi-mugi panjenengan slametaken umat niki lah nggih sing ajeng ngancuraken mriku mriki sing ajeng dislametaken lha ngono ya apa nggih. Nah, dados mila menika nggih kula wau matur nuwun sanget. Kyai Subadar kok kersa nglagokaken ta beto niku wau napa namine selawat Badar. Mergi napa? Panci zamane niki zaman perlu-perlune awak dhewe nguwatno kekuatan supaya iso tanding karo liyane ing dalem pemilu sing akan datang. Oh, nggih niku tape nggih. Mila niku nggih nek tiang-tiang sakniki salat Badar nggih pantes mawon. Nggih. Artose napa Mas yo Kristen tapi lak Kristene melu awak dhewe ngoten ah. Lah nembe niki kula tenggene Sulawesi Utara. Nggih ngoten malih. Selawat Badar sing lakono wong Katolik, nggih. Lah untung kok tiyang Konghucu mboten tumut, nek tumut nggih selawat Badar. Lah ga iso muni R. Oh nggih, gak apa-apa wis. Mila menika kita alhamdulillah dene selawat Badar sampun sumerambah wonten pundi-pundi. Malahan sakniki nggih milai kondang teng dunia internasional. Ngaten nggih napa? Nggih kasete yai-yai bangsane Yai Subadar niki sing dadi sebab teng pundi-pundi dikaset wae dirungokno ngono ta. Ngoten. Terus sedaya niku wau nedahaken bilih kegiatan kita niku sak temene nggih bangsane lagu-lagu tembang-tembang, pujian-pujian, selawatan-selawatan, zibaan, tahlil, halal bihalal, sak piturute. Niku jumlahe min jumlati saqafah, tegese budaya bangsa. Lho niki. Niku senengane nyekel barang, rapatek nyekel duit. Nggih. Nek wong saiki senengane nyekel duit, malah duwe barang dijolno duit. Nyata mboten iki. Nenek barange wis ora nyanding, senajan nyanding duit. Niki mudah sekali untuk diombang-ambingkan. Contohnya kasusnya sering
niki sindirane Mbah Yai Mungdir Kediri sing terkenal waliullah Mbah Yai Mungdir Kediri nate mireng nggih nyar-nyarane sik berkembange sekitar tahun 50-an apa mboten sekitar tahun 70-an mola-mola ini moncere gudang garam bose gudang garam namanya Engwi pun sedo niku riyen nggih sregep sowan kiai-kiai termasuk sowan Mbah Mungdir tahun 70-an niku sing kuat tuku Mercy niku nggih namung presiden kalih terus gudang garam niku sowan Mbah Mungdir mboten duit sak koper tahun 70-an nyar-nyarane Pak Harto terus kali Mbah Mungdir didhawuhi wi gonen mulih ae wi duit ki apa pancen ya wali terus ing niku gelo sajake dikai duit kok ra butuh bangsa pun dugi regol kan diawe malih kali Mbah Mungdir wis wi iki dina apa to dina Jumat Mbah ya wis ngene kowe lek minggu lak longgar to wis sok akad ae nglencer karo aku mobilmu anyar to nggih wis engko aku pengen numpak mobilmu dinten Ahad engko duitmu gawa ya dadi wis arep ditampa duwite bangsa pun ngoten rawuh saestu dinten Ahad kali Mbah Mungdir dijak teng Sedudo Jodo Nganjuk liwat sawan nah delalah dugi sawan bensin entek nggih muring-muring iki kalau supir piye to iki kok sampai kentekan bensin ngisi-ngisine ae motor manyar kok kentekan bensin lah zaman semono dereng enten pom mboten kaya sakniki tahun 70-an dereng enten pom nggih akhirnya mboten iso budal mboten iso terus teng Sedudo terus Mbah Mungdir niku nyindir ngeten lah kowe lak nggawa duit sak koper lho weh nggih Mbah anu ae duwite lebokno tangki duwite lebokno wah nggih mboten saged Mbah ora iso ya ngono macak ngombloi lah kudu bensin lah nek golek bensin ning ndi nggih mboten enten iki nggih dateng jaman riyen teng Mojokerto Nganjuk dereng enten teng Mojokerto entene wah lah lengo gas gak kena nggih mboten kenging Mbah lah padha lengone to jare nggih lek lengo gas niku bening niku lek sing bensin niku seradi kuning lak padha mbok uyuhku akhirnya njajal wis ngene wis tak uyuhane akhirnya Mbah Mungdir niku korban sarunge najis pipis teng tangkine Mercy niki wau terus empun kalih supire njajal stelen starter kenging Mbah saestu pipise Mbah Mungdir niki padha karo bensin bangsa pun kenging saya mulai selantek uyuhe ora usah ning Sedudo saya mulai ning Kediri ae tibake ngantos dugi Kediri tesih urip terus aja dipateni sik aja dipateni iku langsung ning Mojokerto tuku bensin ning Mojokerto akhirnya mandap Mbah Mungdir terus kalih dawuh ngeten terus wi duitmu go mulai isih larang uyuhku lha niki lho Pak nek jari bapak biyen niku nek ditakoni silsilah jawabe lapos enak silsilah diurus jagung iku ya disawurno bareng karo pari tetep gak gelem cukul pari mesti tetep cukul jagung niku tok nek bapak niku nek gawe pedoman jadi mulane bangun dia ini ancene dederan jagung mesti cukul jagung lho ngaten Syekh Subakir jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir Syekh Subakir niku teng tanah Jawa niku wakilan namung ping 3 ping sekawan niku pun terakhir mulane pesareane Sayyid Muhammad Al-Bakir niku mboten teng tanah Jawa nggih niku ten kene tanah Yaman Selatan
daerah Hadrat Maut sing diarani daerah Hadrami. Mulane nek nggo tanah Jawa niki kok ati ana wong ngarani ya iki pesareane Syekh Subakir sanes. Paling-paling niku kuburane Cak Bakir. Lho ngaten lho ngaten. Para rawuh saya ingkang minulya, tanah Jawa sadurunge dinggone menungso termasuk tanah sing angker, wingit, sangar, sampai diarani jalma mara, jalma mati. Malah disebut nogung lewang lewung. Monggo diji nggih niki nggih. Wong-wong Jawa mungkin cekne genah lho ngaten. Lah sapa sing ngenggoni tanah Jawa? Sing ngenggoni tanah Jawa niku anak putune jin Bri Prayangan sing ten ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Para rawuh ingkang minulya, Sayyid Muhammad Al-Bakir dateng tanah Jawa. Tanah Jawa sik suwung dinggoni jin Bri Prayangan. Ingat, siapapun menyakiti makhluk, Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Kenapa? Karena orang ini menyakiti kekasihnya. Lalu orang Bahari ngomong, kalau kau jasad orang kau sakiti, hakikatnya kau sakiti Nabi Adam. Kalau hati orang kau sakiti, kau menyakiti Rasulullah. Ini yang jadi Allah ambil keadilan. Nah zaman akhir itu akeh wong kendel utang tapi rapatek kendel nyawa. Ten mriki nggih sampun wonten ngoten. Nggih. Niki Gus, nggih mumpung pedhok, muga-muga kula jenengan ditulungi Allah. Wong niku nek diutang kewesusu nyaur dawuh Nabi wong iku ape sugih. Ngoten. Nek ana wong diutang kok waras-warasan nyaur wong iku ape melarat. Nggih. Lagi tuturi ora gatekno pancene wis pawakan melarat. Wis ra kenek disuwuk. Orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan maupun 1 bulan, kok keluarganya bapaknya meninggal itu kan diakadkan di depan jenazah. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil a'la, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal a'la. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan idzan la yakhtaruna, kalau begitu Nabi gak milih kita tapi milih ar-rafiqal a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Ya pokoknya begitu alamnya Allah Ta'ala sana di. Itu Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa, yaitu siapa pengganti Rasulullah. Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang karena beliau Sayyidul ya, diganti Nabi Musa pun masih kurang karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu terima diganti seorang sahabat. Itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas. Karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdul. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa Badar. Berarti secara lahir Islamnya kan ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin, berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari anak Nabi dan sudah dewasa, yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger
Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembuk-rembukan, terus Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang, siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang di antara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakar ini Siddiq. Mereka bilang ma'adzallah, kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau yang jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul, ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyalahu lidinina fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia? Kalau ukuran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Isowai sholatnya khusyuk tapi orang rohan, mesti kemana-mana lah. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat, sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa status. Itu saja dipimpinkan, disuruh mimpin siapa? Apa meneh terima urusan ini? Akhirnya mereka ridho semua dipimpin Abu Bakar ini. Kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau, ya saya dinobatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Kiai Zubaidi wafat, ya putranya langsung dinobatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai. Jadi yang dilakukan Gus Ilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Terus adat-adat di Jawa, terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya, bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kula aturaken supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kayak wong rezeki ini seret polai-polai awake dhewe ku akeh, Pak. Nek ngomong koro. Ledabur sih. Uang niku nek omongi akeh gak dipercaya, uang percaya napa mboten? Sering saya katakan, ana wong susah. Rezekine seret, awake lara-lara, utange akeh, rumah tanggae morat-marit. Sowan kepada beliau Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Hidup saya serba susah, kekurangan, hutang banyak, badan sakit-sakitan. Urusan buntu melulu. Berilah saya nasihat saya hanya memberikan nasihat yang singkat. Berbanyaklah berbicara dengan Allah dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama makhluk. Ojo gedap sing akeh dikire, sing akeh wirite, supaya menemukan kejayaan dan keberkahan. Situasi ini kok santri gak gelem wiritan, wis jembret sing akeh dikire, sing akeh wirite, sing akeh maca sholawate, cek padang atine, padang mripate, toto tentrem uripe, toto tentrem rumah tanggae, insyaallah seger waras awake dawa. Di antara manfaatnya untuk keturunan, bukan hanya yang membaca tapi juga sak keturunan, dan itu memang ada hadisnya. Beliau Kiai kuno kan tidak kulinon dalil, lebih banyak tahu ciri khasnya Kiai kuno kan begitu. Jadi beliau cerita ada salah satu alumni Lirboyo itu dulu bareng dengan Mbah Maimun saat di Lirboyo. Itu bintangnya Lirboyo. Cerdasnya ya 11-12 lah dengan Mbah Mun, alimnya. Itu bingung karena
beliau sealim itu tapi putranya ndak ada yang meneruskan, ndak ada yang bisa ngaji. Ya kan? Orang alim itu kan paling susah kalau anaknya ndak bisa meneruskan. Sama dengan pengusaha kan paling susah kalau anaknya ndak bisa meneruskan usahanya, ya kan? Orang alim kan juga begitu, susah. Akhirnya ini santri ini tidak saya sebutkan namanya, sebenarnya di video-videonya beliau banyak ini, soalnya memang sering diceritakan. Kang santri ini alumni Ruboyo ini sowan Mbah Hamid Allahyarham Al-Arif Billah, Mbah Hamid Pasuruan sowan, intinya pengen sambat, pengen syakwa sambat, kenapa kok anak saya tidak ada yang alim, tidak bisa meneruskan ilmu. Akhirnya Mbah Hamid itu, ini masih saudara, masih keluarga Lasem. Mbah Hamid, belum disambati sudah dawuh. Ngene Kang. Jadi kurang lebih lah dawuhnya begitu. Anu Kang, sampean ngerti Mbah Sidik Jember. Mbah Sidik itu ayahnya Mbah Yai Ahmad Sidik Rais Am. Itu kan putranya alim-alim semua. Itu Mbah Hamid sebelum dicurhati sudah dawuh dulu. Sampean ngerti Kang, kenapa Mbah Sidik itu putranya alim-alim? Lah Kiai Fulan, ya tidak usah disebut namanya ya. Kiai Fulan alim, tapi putranya tidak ada yang alim. Sama kan persis kasusnya. Belum ngomong. Belum matur, ini belum matur. Ya itu enaknya punya guru murabi itu kita sumpek-sumpek nanti langsung dikondisikan. Akhirnya diceritai. Itu karena begini di Mbah Hamid dawuh, intinya karena kiai yang Fulan ini amalannya itu jal-jalut. Kalau santri kan jal-jalut jaduk-jaduk itulah. Nah yang Mbah Sidik itu amalannya sholawat, istiqomah sholawat. Jadi dijawab begitu sama Mbah Hamid kurang lebihnya. Jadi ini sholawat, yang istiqomah sholawat, putra-putranya bisa meneruskan ngalim-ngalim. Nah yang satunya ngalim sama alimnya, tapi lebih cenderung ke amalan yang seperti itu. Dilalah, lah ketepatan Kang ini, Kang yang curhat ini sama kesukaannya. Jadi sudah terjawab, selesai. Tidak jadi matur, sudah selesai. Dapat ilmu. Nah itu salah satu. Aku tidak khawatir tentang rezeki, karena apa yang akan menjadi milikku akan tetap menjadi milikku. Dan aku juga tidak khawatir apa yang hilang dariku, karena apa-apa yang bukan milikku, sekeras apapun aku berusaha meraihnya, tetap tidak akan pernah menjadi milikku. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus. Ada apa-apa itu diam saja. Alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama, itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Nah yang menjadi sasaran semua itu yang saya ceritakan itu NU sama Muhammadiyah Pak, karena itu yang mayoritas. NU sama Muhammadiyah jadi sasaran. Jil masuknya di situ. Kalau di NU namanya jil, kalau di Muhammadiyah namanya jin, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dan NU hari ini menjadi maf'ul bih. Nah FPI yang mengingatkan itu tidak benar begitu itu. Saya waktu jadi ketua NU saya jaga betul Pak, jangan sampai robek NU ini. Tapi ya, akhirnya dari kiri kanan atas bawah begitu rupa, begitu saya tidak ada, udah semua masuk. Maka kalau sudah semua masuk, umat menjadi disorientasi, umat menjadi tidak punya pegangan, dan umat tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
tetap memelihara Islam itu dari umat Islam. Baik yang mayoritas, kalau mayoritas menjadi naumul ulama, ya mudah-mudahan yang minoritas ini bisa tumbuh. Tapi minoritas akan menjadi mayoritas manakala dia melakukan riayatul umum. Riayatul umum. Tanggal 10 bulan Muharram tepat Allah menciptakan langit sapitu, bumi sapitu. Berarti nak tanggal 10 digadek omah pas cocok kali ciptaan Allah. Insya Allah barokah. Amin apa ya wani jajal ini ya. Dicekna kaya ngene iki jajal ya. Nomor loro. Nah. Nomor 1 Allah menciptakan langit lan bumi. Khalaqal jibal yaumul ngasyura. Nomor loro Allah gawe gunung sak ngalam dunya tepat tanggal 10 bulan Muharram. Jadi gunung niku umure nggih. Umurnya gunung muncul ada tanggal 10 bulan Muharram. Gunung sak alam dunya. Berarti setelah Allah menciptakan langit dan bumi belum ada gunung. Nomor loro terus Allah Ta'ala gawe gunung sak alam dunya. Mbuh Merapi, mbuh Merbabu, mbuh Lawu niku didadekke Allah Ta'ala dek tanggal 10 sasi Sura. Taune mbuh. Lah nggih tok ya apa ya roh ta awake dhewe. Lho, ngoten nomor loro niku. Niku karo berkah nih, Bang. Nomor 1 wong tua wajib njenengke anak ingkang sae. Nomor loro wong tua wajib mulang agama langkung-langkung bacaan Al-Qur'an. Sing nomor 3. Lamun wis winayah wong tua wajib goleke jodoh anak sing padha agamane. Wajib goleke jodoh anak sing padha agamane. Aja sampai rabekke anak niku sehingga sing ora padha agamane. Ampun ngantos. Sakniki tak tambahi saithik. Di samping padha agamane ya golek sing padha akidahe. Niki monggo kita pahami. Jadi hitungan sasi, Gusti Allah gawe hitungan sasi itu sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Lebih dulu Allah membuat hitungan sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, ngoten. Sehingga ada suatu sahabat sungkem datang Kanjeng Nabi, matur, "Ya Rasulullah, menurut ayat Allah 4 bulan yang dimuliakan Allah termasuk bulan Muharram. Di mana kelebihannya bulan Muharram? Kok bulan yang dimuliakan Allah? Apa kelebihan bulan Muharram?" Kanjeng Nabi jawab, di dalam bulan Muharram adalah ada satu hari Yaumul Asyura. Yaumul Asyura dino peristiwa 10 pada saat hari yang ke-10. Mana peristiwa? Mana kelebihan? Akhirnya Rasulullah memberi penjelasan. Naam. Khalaqallahu ta'ala samawatil ardina yaumal Asyura. 1. Gusti Allah gawe langit sapitu, bumi sapitu tepat pada tanggal 10 bulan Muharram sing diarani Yaumul Asyura. Lah niki lho. Jadi sok tanggal 10 niku harlah berdirinya langit dan bumi. Mula nak kowe kabeh aja wedi adek omah tanggal 10 Suro. Berarti nak kowe bangun omah tanggal 10 Suro sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Paham ora ye? Wonten kesempatan ingkang sangat-sangat mubarakah. Kesempatan ingkang penuh berkah. Kita sedaya saged makempal menapa ingkang dados undanganipun Bapak Marno Danubrata. Bahwasanya walimah niku kathah. Rikala kita tasih wonten sak lebeting kandungan ibu. Umur 6 sasi 17 dina.
adat kebiasaan dipun tingkepi niku naminipun walimatul hamli. Ning tiang tapak niku sok kleru. Senajan tingkepan niku tindak lampahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gadah putra pitu sedaya dipun tingkepi. Tingkepane Kanjeng Nabi pasti hari yang ditentukan. 6 sasi 17 dina. Niku tingkepan. Wong tapak 4 sasi ditingkepi. Kuwatir jenak kedisian metu. Lah metu mbak beneran asal sehah.